Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livian Rizky Bagus Prakasa dengan NIM 2022-023-0001. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Akses 7 Segment dengan metode PIPO dan SIPO. Jadi apa sih perbedaan dari kedua metode tersebut? PIPO adalah singkatan dari Parallel Input, Parallel Output. Sedangkan SIPO adalah singkatan dari Serial Input, Serial Output. Di sini terdapat rangkaian 7 segment dengan metode PIPO. Pada teknik ini diperlukan tambahan IC driver parallel shift register, yaitu IC dengan seri 74HC574 pada tiap-tiap 7 segment. IC 74HC574 ini berfungsi untuk menerima, menyimpan, dan menyalurkan data dari microcontroller yang kemudian menyalurkan data ke 7 segment yang dikendalikan. Dan data juga disalurkan ke IC 74HC574 berikutnya. Data output ke 7 segment dikirim 8 bit langsung atau secara paralel. Untuk menggeser diperlukan clock atau pulse pada kaki pin clock. Untuk kaki pin clock berada di sini. Di sini terdapat gambar komponen IC 74HC574 beserta tabel keterangan pada tiap-tiap kaki IC. Pada pin 1 terdapat keterangan berupa OE atau Output Enable Active Low. Kemudian pada pin 11 adalah kaki clock pada IC dengan kondisi pulse atau low high low. Pin 2-9 adalah data input D0 sampai D7. Pada pin 12 sampai 19 adalah data output H0 sampai H7. Kemudian pin 10 GND dan pin 20 adalah VCC. Sifat dari IC 74HC574, data akan dipindahkan dari sisi input ke sisi output. Ketika pada pin clock diberi sinyal pulse dan pada pin OE diaktifkan dengan diberi kondisi low. Di sini terdapat program inisialisasi pin clock dan OE atau output enable. Pin clock masuk pada pin nomor 5 Arduino. Kemudian pin output enable masuk pada pin nomor 4 Arduino. Kemudian inisialisasi variabel angka ini tetap sama dengan yang program kemarin, yaitu akses 7 segment dengan teknik scanning. Kemudian di sini kita menambahkan inisialisasi pin clock dan output enable menjadi output. Karena kedua pin ini mengeluarkan data menuju ke 7 segment. Kemudian pada fungsi void loop, pin clock dan pin OE diaktifkan dengan diberi kondisi low. Kemudian di sini terdapat kalimat komentar, yaitu kirim data digit 1 atau paling kanan. Dimulai dari perintah program yang pertama, kita memanggil kirim data satuan atau keluarkan data tampilan angka. Pada pin clock diberi kondisi high, diberi delay selama 10 millisecond, kemudian pin clock diberi kondisi low. Jadi pada pin clock ini kita beri sinyal pulse, high, dan low untuk menggeser data dan disalurkan ke IC berikutnya. Begitu juga pada kirim data digit 2. Pada digit 2 kita memanggil kirim data puluhan. Kemudian pada pin clock kita beri sinyal pulse. Kirim data digit 3 juga sama dengan kirim data digit 1 dan kirim data digit 2. Pada digit 3 kita memanggil kirim data ratusan. Kemudian pada pin clock kita beri sinyal pulse. Yang terakhir kita beri delay selama 500 millisecond atau setengah detik untuk jeda waktu penambahan nilai counter. Kemudian kita memanggil fungsi tambah hitung counter. Kita kembali lagi pada rangkaian. Kali ini kita akan mencoba simulasi bagaimana cara kerja pada IC 75HC574 ini.
Pada teknik pipo ini, data output ke 7 segment dikirim 8 bit langsung atau secara paralel. Data akan dipindahkan dari sisi input ke sisi output. Dengan syarat pada pin clock diberi sinyal pulse dan pada pin OE diaktifkan dengan diberi kondisi low. Kemudian teman-teman, bagaimana jika kita ingin menambahkan komponen push button? Nantinya ketika kita tekan, maka yang terjadi adalah penambahan nilai counter berdasarkan penekanan tombol input. Jadi gini teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini pada program yang telah kita buat sebelumnya. Di sini kita tinggal menambahkan saja inisialisasi untuk pin tombolnya. Yaitu yang pertama kemarin apa teman-teman? Apakah teman-teman masih ingat? Ya, betul sekali. Di sini kita buat dulu variabel nama tombolnya. Integer, nama variabelnya tombol, kemudian sama dengan untuk pin yang belum digunakan, di sini kita gunakan pin nomor 3 saja. Kemudian titik koma. Setelah itu pada void setup kita tulis pin mode, buka kurung, nama variabel yang telah kita buat tadi yaitu tombol, kemudian input pull up titik koma. Kemudian setelah ini kita kemana teman-teman? Ya, betul sekali, kita menuju pada fungsi void loop. Wah, kayaknya teman-teman sudah jago ini dalam penulisan tombol. Di sini kita tulis kata komentar terlebih dahulu supaya nantinya kita tidak bingung. Cek kondisi tombol, kemudian enter. Kita buat nama variabel lagi yaitu integer, cek tombol, sama dengan digital read, nama variabel pertama yang telah kita buat tadi yaitu tombol, kemudian tutup kurung titik koma, enter lagi. Yang ini diisi apa teman-teman? Betul sekali, di sini kita tulis if nama variabel kedua yang telah kita buat barusan yaitu cek tombol sama dengan low, kemudian tutup kurung titik koma. Akhir if. Nah, setelah kita membuat program push buttonnya, kemudian kita klik sketch, pilih export compile binary, tunggu proses hingga selesai. Coba kita run programnya. Pada tampilan 7 segment menunjukkan angka 0.
Kemudian coba kita tekan push button ini. Nah, yang terjadi adalah pada tampilan digit 1 menampilkan angka 1. Kemudian coba kita tekan lagi, maka dia menunjukkan tampilan angka 2. Setelah kita berhasil mengendalikan 7 segment dengan teknik pipo, selanjutnya kita akan mencoba mengendalikan 7 segment dengan teknik SIPO. Pada teknik SIPO diperlukan tambahan IC driver serial to parallel shift register, yaitu IC dengan seri BD4094. IC ini berfungsi untuk menerima, menyimpan, dan menyalurkan data dari microcontroller yang kemudian menyalurkan data ke 7 segmen yang dikendalikan, dan data juga disalurkan ke IC BD4094 berikutnya. Kemudian data output ke 7 segmen dikirim secara serial, yaitu dikirim per 1 bit. Berbeda dengan teknik pipo, yaitu dikirim 8 bit bersamaan atau secara paralel. Untuk menggeser data sama dengan teknik pipo, yaitu diperlukan clock atau pulse pada kaki pin clock IC. Untuk pin kaki clock berada di sini. Di sini teman-teman bisa melihat perbedaan kaki pada IC 74HC574 dengan IC BD4094. Pada kaki IC BD4094 terlihat lebih sedikit dibandingkan dengan kaki IC 74HC574. Kemudian pada teknik pengiriman data SIPO ini dikirim secara serial, bukan paralel. Sehingga pada perintah program Arduino nantinya kita tidak menggunakan teknik memanggil fungsi angka lagi, melainkan menggunakan variabel array. Perlu diketahui, pada program teknik SIPO ini terlihat lebih rumit dibandingkan dengan teknik pipo. Di sini terdapat gambar komponen IC beserta tabel keterangan pin out pada tiap-tiap kaki IC. Pada pin 1 dan 15 terdapat keterangan di mana pin nomor 1 adalah strobe. Kemudian pin nomor 15 adalah OE atau Output Enable Active High. Pada pin 4-7 adalah data H0 sampai dengan H3. Kemudian pin 14-11 adalah data H4 sampai H7. Kemudian pada pin nomor 2 terdapat data serial input. Dan pin nomor 10 adalah data HS atau data ke IC selanjutnya. Pada pin nomor 3 terdapat pin clock atau pulse. Pin 8 adalah GND dan pin 20 adalah VCC. Sifat pengiriman data dari IC 4094 adalah data dalam 1 byte dikirimkan tiap 1 bit, sehingga diperlukan proses pengiriman 8 kali per bit untuk terpenuhi data 1 byte. Setiap pengiriman data 1 bit harus disertai dengan memberikan pada pin clock sinyal pulse, dan pada pin STB atau strobe dinonaktifkan dan diberi kondisi low. Arah laju data sama dengan teknik pipo, yaitu dari input ke output. Kita masuk pada program Arduino. Yang pertama, kita buat inisialisasi pin clock, STB, dan data terlebih dahulu pada kaki IC. Pin clock masuk ke pin nomor 5 Arduino, kemudian pin STB masuk ke pin nomor 4 Arduino, dan yang terakhir pin data masuk ke pin nomor 3 Arduino.
Kemudian di sini terdapat variabel array yang dimana fungsinya nanti adalah menampilkan sebuah angka pada layar 7 segment. Jadi sebelumnya pada teknik pipo kita menggunakan fungsi tampil angka. Kemudian fungsi tersebut kita panggil. Pada teknik SIPO ini data dari tabel diterjemahkan dalam database. Kemudian database dibuat dalam data array 2 dimensi. Database data penyalaan angka pada 7 segment, menunjukkan data urutan angka 0 sampai 9. Pada void setup, kita membuat variabel dan inisialisasi pin sebagai output. Kemudian pada void loop, alur perintah program disesuaikan dengan alur algoritma yang ditentukan. Selanjutnya, kita mencoba simulasi menampilkan counter 3 digit dengan menggunakan teknik SIPO. Proses pengiriman datanya adalah kondisi pin STB diberi sinyal low. Kemudian data angka digit 1 sampai digit 3 dikirim dahulu. Data tampilan 7 segment angka dikirim per 1 bit melalui pin data. Disertai dengan memberikan sinyal pulse pada pin clock tiap pengiriman data 1 bit. Setelah semua data angka terkirim, selanjutnya kondisi pin STB dalam keadaan kondisi high. Lalu diberi waktu penundaan penyalaan. Lalu bagaimana jika kita ingin menambahkan komponen push button? Seperti biasa, di sini kita buat nama variabel untuk push buttonnya. Kaki push button ini masuk pada pin nomor 2 Arduino. Kemudian pada void setup kita menambahkan input pull up untuk penekanan tombol nantinya. Dan yang terakhir pada void loop kita membuat program untuk membaca kondisi tombol apakah ditekan atau tidak ditekan. Di sini saya telah menambahkan rangkaian push button. Rangkaian push button ini terhubung pada pin nomor 2 Arduino. Coba kita run terlebih dahulu. Pada tampilan 7 segment menunjukkan angka 0, menandakan tidak ada penekanan tombol. Coba kita tekan tombolnya. Nah, pada digit 1 menunjukkan angka 1. Kemudian coba kita tekan lagi. Dia akan bertambah menjadi angka 2. Itulah perbedaan dari cara menampilkan counter 3 digit dengan cara teknik pipo dan SIPO. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.